seolah-olah cederanya tuh dibuat-buat. Sebab dipapa, sebab kalau orang yang dipapa nih ataupun diangkat nih kecederaan yang berada di Padang, pastinya ialah tidak akan mampu untuk bermain dan sebagainya. Pastinya ada pertukaran pemain dan sebagainya. Tapi tadi tu kamu nampak ya guys, sebab Indonesia seharusnya lolos masuk ke separuh akhir, ya, lolos ke separuh akhir. Kalau kita dapat lihat kayak begini mainan guys, saya sangat-sangat kecewa, saya sangat sedih, marah ya, sebab halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kepada kalian yang tengah menonton, semoga kalian walau apapun di mana jua berada, semoga kalian berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys ya. Oke guys, hari ini saya mendapat satu kiriman ataupun link di mana kita akan bahaskan, kita akan reaction, yaitu berkenaan tentang kecurangan ya. Kita dikejutkan tentang bagaimanakah Indonesia, kenapakah Indonesia tidak lolos ke separuh akhir Piala AFF di bawah umur 19 tahun ya, dan ini menyebabkan bahwa satu aksi tidak menunjukkan kesungguhan untuk bermain guys ya. Kalau kita lihat pada hari ini, saya sangat-sangat terkejut, dan saya sebagai peminat ya, peminat kepada timnas sepak bola Indonesia sangat-sangat terkesan, kecewa, dan sungguh-sungguh marah guys, sebabkan di atas kecurangan yang berlaku dua tim ini guys, yaitu Vietnam dan juga Thailand. Jadi apakah perkara-perkara ini sebagai salah satu percaturan yang membuatkan satu permainan yang kotor ataupun sebagainya? Saya rasa ini tidak menunjukkan ataupun sikap kesukanan ataupun semangat kesukanan yang begitu tinggi guys ya, dan menyebabkan Indonesia tidak lolos ke separuh akhir. Itu yang membuatkan saya rasa agak terkilan, terkejut, dan juga kaget. Kayaknya kenapa seperti itu berlaku guys. Jadi kita akan sama-sama nonton dan kita akan melihat bagaimanakah perkara-perkara ini menyebabkan Indonesia tidak lolos ke separuh akhir. Saya sangat-sangat kecewa guys ya. Oke guys, dengan judulnya yaitu Dunia Melihat Kecurangan AFF Vietnam versus Thailand, match fixing tunggu hukumannya. Oke, itu adalah dia punya judul, dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Mancing Emosi. Jadi guys, jangan lupa ya, seperti biasa juga jangan lupa like, comment, share, subscribe ini channel Mancing Emosi. Jadi guys, seperti apakah ceritanya mengenai tentang kecurangan ya, melihat kecurangan Vietnam versus Thailand, match fixing, tunggu hukumannya. Tanpa berbasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Oke, ini adalah babak Vietnam versus Thailand pada menit ke-87 menit. Berlakunya kecederaan. Menit ke-88 nih guys, ibaratnya perlawanan menit-menit terakhir ya. Jadi bila menit-menit terakhir nih, pastinya kita akan coba menunjukkan sikap perlawanan tuh yang bersungguh-sungguh ya. Kenapa ada lagi kecederaan di situ? Sekarang Vietnam 1, Thailand 1, menit ke-88 menit. Seperti apa nih guys? Seperti apa ini? Whistle sahaja baru berbunyi, lepas itu tiba-tiba jatuh. Apakah betul aksi kecederaannya? Menit ke-89 menit guys. Apakah benar kecederaan demi kecederaan oleh pemain-pemain dari Thailand nih? Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai có lẽ cũng sẽ tương đối nhiều. Bởi guys, selepas dipapa, dibawa dari padang, pergi ke tepi padang, selepas itu bangun sendiri.
apa macam tuh guys. Seolah-olah cederanya tuh dibuat-buat. Sebab dipapa. Sebab kalau orang yang dipapa nih ataupun diangkat nih kecederaan yang berada di padang, pastinya ialah tidak akan mampu untuk bermain dan sebagainya. Pastinya ada pertukaran pemain dan sebagainya. Tapi tadi tuh kamu nampak ya guys, sebab tiba-tiba bangun. Oke, kita tengok balik guys. Kita tengok Oke. Của hiệp đấu thứ hai có lẽ cũng sẽ tương đối nhiều. Guys, nampak tuh. Ya, seolah-olah seperti tidak ada apa-apa berlaku tentang kecederaan yang dialami itu guys. Bởi sự thiếu chuyên nghiệp từ phía các nhân viên y tế. Menit ke 89 menit. Vietnam. Passing bola di tempat sendiri. Những tình huống xử lý có lẽ là từ các tình nguyện viên Mainlah betul-betul. chứ không phải là những nhân viên y tế thực thụ. Tendang-tendang macam tuh. Sekarang 1-1. Sẽ là Masa 4 tambahan phút 4 giờ menit cho guys. hiệp đấu thứ hai Oke, trận đấu giữa 4 U19 menit. Việt Nam và U19 Thái Tengok Lan. tuh bola. Tỷ số đang là 1-1. Nếu tôi nhớ không Bawa nhầm ke thì depan. trong khoảng 5 phút đã qua, Bukan main macam tuh. bóng luôn luẩn quẩn ở khu vực sân nhà của U19 Việt Nam. Ada masa 4 menit lagi tambahan. Và Aduh. lúc này thì chúng ta không cần phải tấn công. Kalau kayak begini Và cara U19 mainin Thái Lan guys, cũng macam như vậy. betul-betul memang tidak ada semangat kesukanan yang tinggi. Sẽ là 4 phút mà người hâm mộ được chứng kiến những tình huống cò cừa, những pha chuyền bóng qua lại của Hoàng Cảnh. Bola passing di tempat sendiri. Tempat sendiri. Di mana kesungguhan mereka? Apalagi tuh? Như vậy là Abraham sẽ Pertukaran pemain rút Thailand. ra để nhường chỗ cho số 21 Songkram Samut Nafueng. Aduh, lambat. Cedera lagi. Và Guys, trước khi rời kita boleh sân tahu đấu sudah này, ya. Berlakunya kecederaan lagi. không ngại ngần gì mà nằm sân lâu hơn Sepatutnya chút tidak nữa. berlaku lah seperti begini. Memang betul lah satu dunia melihat kecurangan. Bên phía U19 Việt Nam cũng sẽ có hai sự thay đổi người. Hai. Diangkat lagi. Masa itu berjalan 4 menit masa tambahan. Kalau kita nampak tadi permainan passing bola Vietnam hanya di tempat sendiri saja. Lý thuyết Memang betul-betul cũng có thể bị untuk quá tải. melengah-lengahkan masa lah. Tiba-tiba jatuh. Aduh. Kayak apa ini main begini nih? Kayak apa ini begini main nih? Songkram Samut Nafueng đã được đưa vào sân để thay thế cho Abraham. Sekarang menit ke 92. Ada lebih kurang tempo 2 menit lagi guys. Như vậy là Văn Khang Aduh, cũng sẽ rời sân melengah-lengahkan và masa chiếc băng lah. đội trưởng đã được nhường lại cho số 9 Quốc Việt. Phút bù giờ thứ 3 và cả hai đội bóng đều đang liên tiếp thực hiện những sự thay đổi người nhằm mục đích kéo dài thời gian. Nghe thì có vẻ là tiêu cực nhưng đó cũng sẽ là những phương án hợp lý ở Cara thời điểm begini này. guys, memang Với betul-betul tình thế cara của hai pun đội bóng. memang melengah-lengahkan masa Không ini. thể thay thế Semuanya được. melengahkan masa nih guys. Bên cạnh đó thì Đình Bắc cũng đã rời sân. Viết Sơn là cầu thủ được tung Vietnam vào 1, Thailand 1. Menit Tiếp theo sekarang sẽ là 93 menit. bù giờ. Passing bola ke depan, mainlah sungguh-sungguh. Bukan macam nih. Và tiếp tục là những pha chuyền bóng mà chúng ta có thể đoán được. Pha xử Apalagi lý tuh? khá bất ngờ từ phía Văn Sơn. Bola sampai ke gawang Vietnam. Lepas tu, Hà Châu Phi. apa jadi? Văn Sơn. Aduh. Một tình huống Ada bóng cedera lagi. đưa Nih, bóng ra guys. ngoài sân. Nih cedera lagi nih.
Tadi cedera lagi, lepas tu cedera lagi, menit keberapa tuh? Lepas tu cedera lagi. Sekarang menit kritikal. Ini menit kritikal. Sepatutnya permainan perlu tunjukkan sungguh-sungguh untuk menunjukkan siapa pemenangnya. Sita, Abraham Sungguh kecewa lah saya, guys. và Saya kecewa vừa rồi begini. là Seksan Rajri. Tất cả Apalagi? đều có những dấu Sekarang hiệu menit căng thẳng. ke-94 sudah. Tendang bola. Và như vậy là tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng đã vang lên. Aduh. Không có thêm những phút bù giờ nữa. Trọng tài cũng thấy là không cần thiết nữa. 1-1 là kết quả cuối cùng. Mereka của cuộc đấu giữa bersorak-sorak U19 ya, Thái Lan và 1 U19 seri. Việt Nam. Menit-menit kritikal begini mereka tidak tunjukkan sikap yang U19 Việt Nam sebetulnya và ya. U19 Thái Lan là những đội bóng đi tiếp tại bảng A. Khi có cùng số điểm như U19 Indonesia 11 điểm nhưng hơn ở chỉ số phụ. Theo quy định từ phía ban tổ chức, U23 Indonesia đã rất nỗ lực để có một chiến thắng đậm. Nhưng tất cả những nỗ lực của họ đã đổ sông đổ Saya bể kecewa, khi guys. trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có tỷ Patutlah số. video ini dia menjadi viral Và bây giờ chúng ta dan sẽ cùng tới với menjadi phần bình luận sau trận đấu của chúng bahan tôi. bicara kepada YouTuber-YouTuber Malaysia lain ya, dunia melihat kecurangan AFF Vietnam versus Thailand. Kita boleh lihatlah guys ya, kita tengoklah bagaimana 4 menit masa tambahan diberikan masa kritikal, tidak menunjukkan sikap yang semangat kesukanan sepak bola. Saya tidak bersetuju kayak begini guys. Seri 1, Vietnam 1, Thailand 1. Ini perlawanan yang sebenarnya sangat penting juga ya. Tapi kayaknya begini mainan tidak seharusnya kita nampak perkara begini. Oke guys, kita sudah lihat ya bagaimana satu perlawanan di antara Vietnam dan juga Thailand dengan mata yang kita dapat lihat tadi itu satu sama, seri satu sama. Dan aksi tadi itu kita dapat lihat perlawanan menit ke-88. Dia bermula daripada menit ke-87. Lepas tu masa diberikan sebanyak 5 menit ya, masa tambahan untuk kedua-dua pasukan ataupun dua tim antara Vietnam dan juga Thailand. Dan bagi saya ini satu perkara yang tidak betul lah. Bagi saya tidak betul, dan saya sebagai rakyat Malaysia yang sangat-sangat menyokong timnas ya Indonesia bawah 19 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi aksi nih, kita perlu tunjukkan kesungguhan bermain dengan yang lebih baik, sebab ini adalah menit-menit kritikal ya. Tidak kiralah seandainya kedua-dua tim ini ada yang menang, pastinya saya rasa Indonesia, bukan lagi saya rasa guys, Indonesia seharusnya lolos masuk ke separuh akhir ya, lolos ke separuh akhir. Kalau kita dapat lihat kayak begini mainan guys, saya sangat-sangat kecewa, saya sangat sedih, marah ya, sebab aksi begini, kecurangan seperti Vietnam dan juga Thailand nih, mereka macam seolah-olah mengatur perlawanan. Sebab kenapa? Pertama sekali kita dapat lihat ialah kecederaan pemain ya, kecederaan pemain demi pemain. Lepas tu mereka menunjukkan perlawanan melengah-lengahkan masa. Jadi aksi mereka nih, kalau kita lihat aksi kritikal tadi dalam tempo 4 menit, kita perlu tunjukkan satu perlawanan yang bagi saya satu perlawanan yang menunjukkan sikap komitmen kepada perlawanan tersebut ya. Bukan kayak begini, ini kayak macam seolah-olah latihan-latihan di belakang tabir guys, tidak menunjukkan sikap yang profesional bagi saya lah ya. Sebab seharusnya kedua-dua tim ini harus tunjukkan kesungguhan bermain ya sepak bola. Dan bagi saya pastinya kalau di antara kedua pemain ini, pastinya Indonesia lolos ya ke perlawanan separuh akhir ya. Dan insyaallah kalau andai kata Indonesia lolos ke perlawanan separuh akhir, pastinya akan bertemu dengan Malaysia. Jadi maksudnya final tuh nanti akan bertemu dengan Malaysia, kayaknya gitu guys ya. Sebab ini adalah salah satu pencaturan yang bagi saya tidak seharusnya kita tunjukkan begini. Ini kecurangan guys, dunia melihat kecurangan ya. Sebab kalau kita lihat kedudukan ini dalam perlawanan aksi yaitu grup E ya, di mana grup E ini Vietnam, Thailand dan Indonesia berkongsi mata 11 mata guys. Bila 11 mata berkongsi, jadi perlawanan tadi tuh Vietnam sama Thailand tuh adalah perlawanan yang sangat penting.
Sebab kalau kedua-dua perlawanan tadi tu, kedua-dua tim tadi tu, kalau ada kalah dan juga menang, Indonesia layak ke separuh akhir. Tapi ini, saya rasa sungguh-sungguh kecewa lah guys ya, sebab aksi sebegini ini tidak sepatutnya ditonjolkan guys ya. Tapi ya sudah begitu, kita akan tengok bagaimana berita ya daripada PSSI. Saya harap PSSI di peringkat timnas Indonesia, pihak pengurusan Indonesia akan menunjukkan satu, orang bilang menunjukkan ketidakpuas hati lah, kayaknya gitulah ya bagi saya, dan menunjukkan bahawa sebab tadi tu kalau kita nampak dari segi kamera video tadi tu yang ditonjolkan oleh video tadi tu, kita sudah nampak ya bagaimana perlawanan kecurangan itu berlaku di depan mata kita guys. Saya tidak boleh terima cedera demi cedera, sebab kalau kita nampak permainan tadi tu ya, daripada beberapa pemain dari Thailand, mereka diangkat, lepas tu diletakkan ke tepi, lepas tu tiba-tiba bangun. Kalau cedera betul-betul tidak bangun tu guys. Apapun saya sebagai rakyat Malaysia yang meminati timnas Indonesia ya, sepak bola, saya mendoakan selepas ini timnas Indonesia akan terus ya bersinar, jangan mudah putus asa, kita harus lawan dan pastikan perkara-perkara ini pada masa akan datang akan mendapat satu keputusan yang lebih baik, dan kepada mereka yang membuat kecurangan ini akan mendapat balasan yang setimpalnya guys. Jadi seharusnya perkara-perkara ini tidak akan terjadi lagi, dan saya mendoakan insya-Allah timnas Indonesia akan lebih kuat, akan lebih kental selepas ini, dan kita akan pantau timnas Indonesia ini pada masa akan datang untuk lebih lagi bersemangat. Jangan mudah putus asa guys. Saya tidak mau timnas Indonesia akan terhenti begini dengan akibat kecurangan ini, dan kita akan serah kepada pihak yang tepat, yang sesuai untuk meletakkan satu ataupun maklum balas tentang kenapa berlakunya kecurangan Vietnam dan juga Thailand ini guys ya. Jadi kepada Malaysia, timnas Malaysia, kita mengharapkan semoga ia akan berjaya dan pergi melangkah ke perlawanan akhir, iaitu Piala AFF di bawah umur 19 tahun. Dan kepada Indonesia, saya tetap menyokong, insya-Allah kalian tetap hebat, kalian tetap kuat, kalian tetap terus melangkah ya, dan jadikan perkara ini semoga-moga balasan apa yang mereka dapat ini mendapat balasan setimpal apa yang mereka lakukan kecurangan ini. Jadi guys, saya rasa itu saja saya punya bahas saya, reaction saya pada kali ini. Makasih kepada kalian sebab mengirimkan satu link video, dan saya agak kaget guys ya, disebabkan karena ini Indonesia tidak lolos ya masuk ke separuh akhir. Apapun kita akan lihat, dan kita akan melihat pada masa akan datang bagaimanakah aksi dan sebagainya, dan semoga timnas Indonesia ya, timnas Malaysia akan terus maju ke hadapan. Dan kepada timnas Indonesia, saya ulang, jangan mudah putus asa, gerakan hati, kuatkan hati, dan terus melangkah sehinggalah berjaya. Oke guys, itu saja dari saya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf andai kata ada beberapa perkara-perkara ataupun kata-kata yang mungkin saya tersalah kata dan sebagainya ya. Kita akan terus bersama-sama dengan timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia untuk melangkah, dan saya harap timnas Malaysia akan melakukan aksi-aksi yang terbaik dan membantu membalas apa yang ada pada kedua-dua daripada Vietnam dan juga Thailand ini guys. Oke guys, itu saja daripada saya, ulasan saya sebagai netizen biasa saja untuk melihat video kali ini. InsyaAllah, I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.